Assalamualaikum peserta didik yang Ibu sayangi. Bertemu kembali dengan Ibu Sri Kurniati, guru dari SMA Negeri 1 Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Pada pertemuan pembelajaran kita kali ini, kita akan masih membahas teks eksplanasi di KD yang ketiga, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Pada pembelajaran hari ini diharapkan nantinya setelah pembelajaran selesai, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur teks eksplanasi dan juga peserta didik dapat menelaah kebahasaan teks eksplanasi. Bagi para peserta didik yang belum subscribe, mohon di-subscribe agar tidak ketinggalan pembelajaran-pembelajaran kita untuk selanjutnya. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Para peserta didik sekalian, di dalam menganalisis struktur dari teks eksplanasi, kita harus mengetahui 3 struktur dari teks eksplanasi. Pada pertemuan kita yang minggu lalu, sudah kita bahas secara mendetail struktur dari teks eksplanasi. Oke, di sini kita akan mengulang kembali struktur-strukturnya ya. Coba lihat slide kalian ini. 3 struktur dari teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum berisi gambaran umum suatu aspek atau peristiwa. Pada bagian ini, pembaca dapat mengetahui gambaran awal isi teks. Yang kedua, strukturnya adalah deretan penjelas. Deretan penjelas berisi inti masalah yang dijelaskan pada bagian ini. Proses, hubungan sebab akibat, peristiwa. Kemudian penjelasan tersebut untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Yang ketiga, strukturnya adalah interpretasi atau penutup. Biasanya berisi kesimpulan atau berisi penyebab munculnya fenomena yang telah dijelaskan. Oke, ingat 3 struktur teks eksplanasi. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, yang ketiga penutup atau disebut juga dengan interpretasi. Oke, masuk kita ke pembelajaran kita selanjutnya tentang kebahasaan teks eksplanasi. Untuk pemaparan lebih lanjutnya, mohon disimak video tayangan Ibu berikut ini. Silahkan disimak dengan baik.
Para peserta didik yang Ibu banggakan, tadi secara bersama-sama sudah kita lihat tayangan video tentang kaidah kebahasaan dan tentang struktur dari teks eksplanasi. Oke, ini Ibu ulangi secara bersama-sama. Jadi kaidah kebahasaan secara umum teks eksplanasi ini hampir sama dengan teks prosedur. Karena apa? Karena dia sama-sama bersifat faktual non sastra. Jadi banyak paparan di sana adalah paparan proses. Konjungsi yang digunakan ada dua, yaitu konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis. Contoh konjungsi kausalitas antara lain sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga. Sedangkan konjungsi kronologis merupakan hubungan waktu. Contohnya seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, dan lain sebagainya. Jadi nanti secara bersama-sama kalian lihat contoh yang ada di slide depan kita ini. Ada dia menggunakan konjungsi. Yang bergaris, yang tulisannya miring itu adalah contoh dari masing-masing konjungsi. Oke, anak-anak Ibu sudah paham? Jadi kaidah kebahasaan secara umum dia ada dua, menggunakan konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Di akhir pembelajaran ini, Ibu memberikan evaluasi kepada para peserta didik untuk lebih memahami bagaimana kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Jadi, kalian masing-masing carilah 5 contoh kalimat yang menggunakan konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis. Mencarinya dari mana? Lihat di buku bab 2-mu ada wacana-wacana teks eksplanasi. Kamu cari dari sana. Contohnya ada contoh dari wacana demonstrasi massa. Kamu cari di sana. Ada nggak konjungsi kausalitasnya? Ada nggak konjungsi kronologisnya? Kemudian kalau tidak ada, kamu cari lagi di gempa Aceh. Wacana gempa Aceh kamu cari. Hanya 5 konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis. Jadi, Ibu harap bisa diselesaikan ya. Terima kasih. Sampailah kita di ujung pembelajaran kita pada materi menganalisis struktur kebahasaan teks eksplanasi. Jadi, Ibu harap setelah kalian mempelajari ini, kita sudah bisa mengidentifikasi struktur dari teks eksplanasi dan juga bisa menelaah kebahasaan teks eksplanasi. Oke, untuk anak-anak Ibu yang pintar, kita masing-masing belajar di rumah dengan baik. Jika ada nanti yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan dengan guru masing-masing yang ada di sekolahmu. Kemudian jangan lupa tugasnya diselesaikan. Akhir kata Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.